Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Maharani. Kami dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara akan menjelaskan atau mempresentasikan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau Perbara, Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang bertemakan bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa ASEAN, selesai dengan baik dan tepat waktunya. Adapun kami menulis makalah ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban kami sebagai mahasiswa Universitas Dian Nusantara, program studi akuntansi S1 dalam rangka melengkapi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan, namun kami menyadari masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Semoga dengan ditulisnya makalah ini dapat menambah wawasan baik bagi kami dan juga pembaca. Maksud dan tujuan penulisan, maksud penelitian ini adalah sebagai bahan pembelajaran dan pemikiran untuk melakukan persiapan jika bahasa Indonesia nantinya akan dipakai sebagai bahasa pokok komunikasi ASEAN. Untuk meningkatkan kebanggaan kita untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dikarenakan bahasa Indonesia diajukan sebagai bahasa pokok ASEAN. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan kelulusan mata kuliah bahasa Indonesia, untuk mengetahui kelebihan dari bahasa Indonesia dibanding bahasa negara ASEAN lain, untuk mengetahui dampak penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok ASEAN bagi bangsa Indonesia. Sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Pada awal abad ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van Opsен, dan pada tahun 1904, Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van Opsен diawali dari penyusunan Kitab Logat Melayu, dimulai tahun 1896. Van Opsен dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Intervensi pemerintah semakin kuat dengan dibentuknya Komisi Voor de Volksture, Komisi Bacaan Rakyat atau KBR, pada tahun 1908. Kelak lembaga ini menjadi Balai Pustaka. Pada tahun 1910, komisi ini di bawah pimpinan D.A. Rinkes melancarkan program Taman Pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di berbagai sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini sangat besar. Dalam 2 tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai Bahasa Persatuan Bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Keberadaan bahasa Indonesia di ASEAN. Dalam usianya yang genap 108 tahun, bahasa Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi pada masyarakat global, sehingga bahasa Indonesia berpotensi menjadi jembatan penghubung antar bangsa, terutama di kawasan ASEAN. Bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa utama ASEAN karena mempunyai beberapa faktor berikut. Bahasa Indonesia mempunyai struktur yang sederhana, oleh sebab itu bahasa Indonesia sangat mudah untuk dipelajari. Kedua, bahasa Indonesia mempunyai jumlah penutur yang paling banyak di ASEAN, yaitu ada 200 juta jiwa. Dan pada masa depan diperkirakan akan bertambah. Jumlah penuturnya tersebar di dalam negeri dan di luar negeri. Bahasa Indonesia juga mempunyai penyebaran geografis yang luas. Sebagaimana diketahui, bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia telah dituturkan hampir di seluruh kawasan ASEAN. Bahkan bahasa Melayu tercatat menjadi bahasa nasional di 4 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Selanjutnya ada faktor sektor ekonomi makro di Indonesia yang berkembang pesat menjanjikan lahan investasi bagi investor asing. Itulah pintu gerbang untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Produk sosial dan budaya Indonesia pun yang tersebar di negara-negara ASEAN dapat menjadi media mengenalkan bahasa Indonesia. Sebagai contoh, di Malaysia, film, program televisi, dan musik dari Indonesia banyak digemari dan itu membuka peluang bagi persebaran bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda Aura Balfas.
Lanjut, di sini ada analisis SWOT internasional bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia sudah direncanakan menjadi bahasa internasional. Rencana internasionalisasi bahasa Indonesia ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 di tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan. Dari hasil analisis SWOT internasionalisasi bahasa Indonesia mengatakan, yang pertama itu ada kekuatan, strike, lebih dari 200 juta jiwa lebih kini telah menggunakan bahasa Indonesia, yang merupakan angka terbesar di Asia Tenggara. Selain itu juga bahasa Indonesia juga sangat mudah dikuasai, tidak mengenal kala, konjugasi maupun jenis kelamin kata benda. Lafal bahasa Indonesia juga tidak sulit, sehingga orang asing yang akan belajar menggunakan bahasa Indonesia akan mudah mempelajarinya. Ada kelemahan, weakness, gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Beberapa kemungkinan kenapa orang lebih memilih menggunakan bahasa asing digabungkan dengan bahasa Indonesia secara ceroboh dan berlebihan, baik dalam pertemuan diskusi, seminar, atau ruang-ruang akademis. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan yang pertama itu faktornya kemalasan mencari persamaan bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Ada peluang. Bahasa Indonesia sudah mendunia. Beberapa kata dalam bahasa Indonesia ternyata banyak dipakai di sejumlah tempat di banyak negara. Kenyataannya, memang beberapa kata dalam bahasa Indonesia berasal atau mempunyai arti yang sama dengan atau dari negara-negara tertentu. Semisal bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Spanyol, bahasa India, dan juga beberapa negara lainnya. Beberapa kata dalam bahasa daerah juga turut memperkaya khasanah bahasa Indonesia yang sebenarnya. Akarnya adalah berasal dari bahasa Melayu. Ada ancaman. Penguasaan bahasa Indonesia oleh orang Indonesia sendiri yang kurang, pembangunan Indonesia yang terhambat dan kurang berkembang juga merupakan salah satu ancaman bagi internasionalisasi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga di dunia pendidikan, fenomena tentang keindonesiaan bahasa Indonesia juga terlihat dalam dunia pendidikan saat ini. Mayoritas pelajar di negeri ini tidak lulus ujian akhir nasional karena mendapat nilai rendah pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebaliknya, mereka justru mendapat nilai tinggi untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Lanjut, di sini juga ada faktor pendukung bahasa Indonesia yang cocok menjadi bahasa ASEAN. Dijadikan bahasa resmi kedua di Vietnam. Pemerintah daerah Ho Chi Minh City, Vietnam, menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua secara resmi pada bulan Desember di tahun 2007. Kata seorang diplomat Indonesia, bahasa Indonesia sendiri itu sejajar dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan. Kata Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City untuk periode tahun 2007 sampai 2008, Irdamis Ahmad di Jakarta pada Jumat guna mengembangkan dan mempelajari studi bahasa Indonesia. Lalu ada Pusat Studi Indonesia di Afrika. Salah satu negara di benua Afrika itu Mesir, tercatat sebagai negara yang paling utama membanggakan bahasa Indonesia. Negara piramid dan Sphinx ini membangun pusat studi Indonesia. Pusat studi ini ada di Suez Canal University dan merupakan langkah untuk lebih mendalami Indonesia dari semua aspek. Ada bahasa Indonesia, bahasa ketiga yang paling banyak digunakan pada WordPress. Fakta bahwa setelah Spanyol, bahasa Indonesia adalah bahasa yang menempati urutan ketiga yang paling banyak digunakan dalam posting-posting WordPress. Indonesia pun adalah negara kedua terbesar di dunia yang pertumbuhannya paling cepat dalam penggunaan ini blog itu. Dalam 6 bulan terakhir tercatat 143.108 pengguna baru WordPress dari Indonesia yang telah ada kunjungan melalui 40 kota di Indonesia. Lalu ada bahasa Indonesia dipelajari lebih dari 45 negara di dunia. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri Andri Hadi menggunakan ketika tampil pada pleno Kongres ke-9 Bahasa Indonesia yang membahas bahasa Indonesia sebagai media diplomasi dalam membangun citra Indonesia di dunia internasional. Saat ini ada 45 negara yang ada
mengajarkan bahasa Indonesia seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Lanjut, di sini juga ada syarat-syarat suatu bahasa menjadi bahasa internasional. Salah satu faktor yang paling penting sebagai alat komunikasi dan wahana untuk menyampaikan informasi antara umat manusia adalah bahasa. Di dunia, bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi dan bertukar informasi adalah bahasa internasional. Menurut Prof. Berthold Damswer Raharjo 2011, Kepala Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Bonn, syarat-syarat menjadi bahasa internasional diantaranya: yang pertama, harus digunakan dalam diplomasi dan perdagangan internasional. Kedua, berperan besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Ketiga, banyak jumlah penuturnya. Keempat, tingginya budi dan keagungan budaya penuturnya atau peradabannya. Kesederhanaan sistem bunyi dan gramatikannya sehingga mudah dipelajari. Terakhir, ada pemiliknya harus memiliki rasa percaya diri dan peduli terhadap bahasanya sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sri Mulyani. Dampak positif penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok ASEAN bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok ASEAN, maka secara tidak langsung negara Indonesia semakin dikenal dunia. Yang kedua, dari poin pertama, diharapkan bahasa Indonesia perlahan dapat bersaing dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Yang ketiga, warga negara Indonesia mudah mencari pekerjaan karena bahasa induk kita sebagai bahasa pokok ASEAN. Yang keempat, bahasa Indonesia tidak terbebani untuk belajar bahasa lain. Dampak negatif penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok ASEAN bagi bangsa Indonesia. Dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok ASEAN, warga Indonesia tidak terbebani belajar bahasa lain, sehingga warga negara Indonesia akan kalah pesaing dengan warga negara lain yang menguasai bahasa kita dan bahasa negara asal mereka. Rendahnya pandangan masyarakat asing terhadap warga asli Indonesia karena dalam beberapa tahun terakhir penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin menurun. Sementara warga negara asing dapat lebih menguasai bahasa Indonesia secara fasih, baik dan benar. Oleh karena itu, menurut kami perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk meluruskan kembali dan mengadakan pelatihan bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi warga Indonesia, sehingga terhindar dari hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia saat ini menurut kami sudah cukup siap apabila ditetapkan sebagai bahasa pokok dalam ASEAN, dikarenakan telah memenuhi beberapa persyaratan untuk menjadi bahasa internasional seperti kriteria yang disampaikan oleh Prof. Berthold Damswer. Yang kedua, bahasa Indonesia memiliki beberapa keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan bahasa negara-negara ASEAN lain, seperti penutur yang relatif banyaknya pengakuan serta penggunaan bahasa Indonesia di negara-negara lain, dan saat ini terdapat sekitar 45 negara yang memasukkan bahasa Indonesia dalam sistem kurikulum pendidikannya. Yang ketiga, dampak yang dapat terjadi bagi bahasa Indonesia diantaranya adalah dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok ASEAN, maka secara tidak langsung negara Indonesia semakin dikenal dunia. Dan diharapkan bahasa Indonesia perlahan dapat bersaing dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memberikan saran terkait penulisan makalah ini. 1. Adanya pembatasan masalah yang lebih sempit lagi, seperti pembatasan untuk pengaruh bagi bangsa Indonesia dalam bidang bahasa saja. Yang kedua, agar pembaca dapat mengerti bahwa pentingnya eksistensi bahasa Indonesia di kalangan ASEAN. Yang ketiga, diharapkan adanya pengambilan sampel opini kuesioner yang lebih luas lagi tentang pengaruh penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pokok ASEAN. Sekian dari
presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.